Oke, jumpa lagi bersama kita. Saya Janjang dan ini rekan saya Doni dalam acara Lika Liku Tambang LLT di episode yang ke-6, ya ini berkaitan tentang HRGA. Dan kita sudah ada siapa Pak Doni? kita langsung narasumber yang kita datengin ya, yaitu dengan Pak Slamet Lasiono Selaku Superintenden HR dan GA di PT GMA. Geo Persada Mulia Abadi, yang dimana set kita masih sama di Tokatindung, TTN ya. Pak Slamet, sehat hari ini? Alhamdulillah, selalu semangat. Iya. Ini juga di momen masih dalam rangka kemerdekaan, Kemerdekaan, benar. Agustus ya, kemarin 17 kita Agustus di tahun ke-79. Iya, ulang tahun ke-79 untuk ya. Saya minum dulu ya. 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 Mohon maaf tidak ada kopi. Kita sudah tadi ada kopi sih. Iya, kita udah minum kopi. Oke, Pak Slamet, sebelum kita memasuki ranah kita bincang-bincang pada sore hari ini, Tanya-tanya. kita tanya-tanya. Kita tanya dulu nih. Tanya dulu nih sebelum sampai Pengalaman, terus Nah. basicnya Pak Slamet selaku HR itu apa sih? Tentunya sebuah kehormatan ya, bisa ketemu atau masuk di acara Close the Door. Jadi LLT ini. LLT ya. Oke. Terima kasih Mas Janjang, Mas Doni, gitu kan, sebuah kehormatan ya. Ini sudah episode ke-6 ya. Sorry, tadi saya revisi baru 5. Oh 5 Oh, ya? 5. Oh iya iya iya. Bukannya 6. Oke. Oh 5, oke. Mudah-mudahan subscribe-nya semakin banyak, Amin. yang like juga semakin banyak, Amin. iklan juga semakin berseliweran, ya kan? Ada pinjol dan yang lain-lain, biasanya kan gitu. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi, kami selaku saya sendiri kebetulan dipercaya ya di Geo Persada Mulia Abadi, yang tentunya apa namanya itu sudah tidak asing lagi. Ini perusahaan baru, berdiri tahun 2020. Tepatnya di bulan-bulan Agustus 2020 kita datang ke sini tentunya bersama tim, ada Mas Doni, teman-teman, Pak Ade dan yang lain-lain. Setelah itu kebetulan di departemen saya ini nggak cuman di HR, GA, akan tapi di sini ada IT juga masuk di departemen kami, ada sipil juga masuk di departemen kami. Oke, ruang lingkup terkait departemen HR GA yang ada di Geo Persada ini tentunya sudah menjadi hal yang umum ya. Untuk HR itu apa sih tugasnya? Yaitu salah satunya dari rekrutmen sampai dengan karyawan tersebut PHK atau end kontrak atau pensiun, itu kami yang urus terkait hal seperti itu. Jadi ngomong-ngomong nih Pak, pengalaman di HR sudah berapa lama sih? Sampai Kalau saya HR untuk di tambang dari tahun 2010, ya, di tahun 2010 saya sudah menggeluti dunia HR ya, atau XR, yaitu dulu murni memang XR, ditambang juga, tapi dulu masih di seputaran Kalimantan, Kalimantan. tepatnya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya. Yang sekarang jadi ini ya, ibu kota. Ibu kota Betul sekali. IKN. Nusantara. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Betul. Jadi secara tidak langsung saya itu orang ibu kota. Sudah berubah jadi orang ibu kota ternyata ya. Nanti Oke. Jadi bicaranya tadi skup-skup di HR di PT GMA ini cukup besar ya. ya cukup complicated ya. Di sini Complicated ya. tim support ya, karena ini posisinya adalah untuk sektornya pertambangan atau kontraktor. Di sini adalah untuk tim support. Di sini kan selain daripada HR, logistik mungkin, HSE, itu kan tim support ya. Nah, tim support tersebut kami membawai, yaitu tadi selain XR, GA, sipil, IT, itu seperti itu. Kalau untuk di sini, cukup menariknya di sini kalau terkait masalah apa sih kaitannya dunia HR
atau XR dengan eksternal kalau dunia tambang sangatlah penting sekali. Karena apa? Kita di sini berhubungan dengan eksternal Masyarakat ya. dalam hal rekrutmen tentunya. Tujuan kami di sini tentunya berkaitan dengan masalah rekrutmen ini untuk di eksternal atau masyarakat lokal khususnya. Tujuan kami adalah mendevelop mereka, teman-teman yang ada di lingkar tambang ini, yaitu pemberdayaan masyarakat, mohon maaf yang di lokal ini, dengan cara seperti apa? Kita mempunyai komitmen, yaitu antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di lingkar tambang ini terkait masalah rekrutmen, yaitu kita akan menerima teman-teman dari lokal ini, yaitu untuk yang pertama dari misalkan kok mereka yang belum mempunyai skill, kita terima, kita di sini mempunyai kewajiban untuk develop mereka. Kita cukup Training, melalui training, skill up, gitu kan. Ini untuk di GEMA sendiri sudah cukup banyak yang notabene yang dulu 2019 kita rekrut yang masih baru atau fresh graduate, belum pernah bekerja, terus masuk di Geopersada ini melalui proses seleksi. Setelah itu yang mungkin awalnya dari admin untuk sekarang sudah sampai level officer, level foreman, mungkin dulunya dari helper, sekarang sudah mempunyai skill menjadi seorang operator, yang dulunya senior helper mekanik, sekarang sudah sampai bahkan ada yang menjadi foreman mekanik juga ada. Iya. Bentar Gitu. Pak Slamet, ini kayaknya kaku banget. Kayaknya posisinya kurang nyaman kayaknya Pak Slamet. Agak miring ke sini bisakah Pak Slamet? Oke. Nah, kayaknya kaku banget. Nah, saya paskan dulu ya. Nah, kalau ini yang agak santai. Kita itu sistemnya serius tapi santai ya, teman-teman ya. Jadi Pak Slamet nih, kita kalau ke HR kayak gini, kita harus serius. Iya. Karena dia yang rekrut kita, ya kasih makan kita. Tepat sekali. Nah, itu. Jadi, Nah, agak untuk HR itu untuk yang berkaitan dengan masalah regulasi, rekrutmen terkait servisnya ada di mana? Yaitu ada di GA, yaitu di departemen kami juga. Apa sih terkait fasilitas dari mes, makan, transportasi, fasilitas-fasilitas yang ada di kantor, di lapangan termasuknya yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas untuk karyawan, ya urusan dengan kami juga. jadi cukup banyak ya. Betul. Terus terkait fasilitas IT juga dari kami juga. Misalkan kok perlengkapan kerja yang berkaitan dengan baik itu kok teknologi atau internet, itu dari kami juga yang support. Terus, nah kemarin juga Mas Doni berbicara terkait masalah bangunan dan yang lain-lain, karena perawatannya juga ada di kami juga. Kebetulan di tahun 2022 kita dicangkok tim sipil ke kami kan gitu, yang tadinya dari Maini, terkait perawatan gedung, perawatan mes, pembangunan gitu kan, itu dari kami. Itu proyek-proyek kecil lah yang untuk saat ini. Itu seperti itu, Mas Doni dan Mas Janja. Tapi siapa ini kayaknya baru kali ini ngomong agak serius ya. Iya. Biasanya bercanda sama kita ya. Tapi memang itu Iya. faktanya Oh, sih. faktanya. Iya betul. Makanya ini konteksnya apa nih? Ya konteksnya sih sebenarnya Kalau seputar konteksnya, HR ya. kalau konteksnya mau serius, ayo serius. Iya, asik. Nah ini loh yang kayak gini. Ini Pak Slamet nih kayak gini, sukanya serius tapi santai. Ketika serius dia itu memang sangat serius, kayak gini tadi contohnya. Kalau pada waktu bercanda atau santai ya santai dia. Dia bisa menempatkan atau menyesuaikan di mana tempatnya, apa sih porsinya. Nah, inilah Mister Slamet. Saya menyesuaikan bayarannya, Mas. Oh, menyesuaikan bayarannya. Jadi Ya makanya nanti tinggal ini ya dengan manajer kami. Tadi kan saya dibisiki gitu kan, honornya agak lumayan. Nah, tadi sudah bicara tentang development dan lain-lain.
itu memang khusus untuk orang lokal ya, kalau untuk develop ya. Betul loh, untuk yang saat ini yang kita concernkan adalah teman-teman yang kita berbicara di lingkar tambang ini ada 13 desa ya, tentunya 13 desa. Alhamdulillahnya kita disupport ya, support sistemnya di sini cukup bagus, alurnya cukup bagus untuk apa? Rekrutmen di Geopersada ini khususnya di kontraktornya dari PT MSM ini ya. Itu alurnya seperti apa sih? Di situ ada yang namanya forum kemasyarakatan untuk berkomunikasi dengan perusahaan melalui forum tersebut. Nah, setelah itu dari pihak community juga mengakomodir. Setelah dari community mengakomodir, lalu langsung menuju ke kami untuk dilakukan seleksi. Jadi memang cukup bagus lah. sama dengan Betul. beberapa pihak di luar sana lah ya. Betul. Salah satunya Jadi, eksternal, klien kita seperti itu ya Pak Slamet. Itu salah satu langkah upaya juga ya untuk kesejahteraan warga sekitar ya. Masyarakat sekitar. Pastinya di 13 desa ini yang masuk di lingkar tambang atau ring 1, porsinya pun sudah ditentukan ya, tentunya yang untuk saat ini yang sesuai dengan AMDAL yang ada di prinsipal itu di 13 desa tersebut, tentunya kita mempunyai porsi untuk rekrutmen, yaitu khususnya untuk teman-teman yang non skill, yang tadinya masuknya ada non skill, setelah sampai sini kita kasih bekal sampai dengan itu tadi, ada yang sudah sampai di foreman bahkan gitu kan, ada yang sudah sampai di operator gitu kan, ya. Jadi seperti itu. Berawalnya dari helper dulu ya. Betul. Nggak bisa langsung jadi foreman. dari non skill gitu ya. Ada yang memang tadinya tuh ya memang masih jadi helper mekanik. Sekarang sudah sampai ke foreman mekanik support. Itu ada gitu loh. Karena sebenarnya banyak potensi-potensi yang ada di teman-teman lingkar tambang ini gitu kan. Tinggal nanti masuk, kebetulan ada beberapa yang kita datangkan yang tenaga-tenaga profesional, misalkan dari luar daerah lingkar tambang ini, misalkan ada yang dari Kalimantan, ya mungkin dari perusahaan-perusahaan yang besar di luar sana yang sudah tersistem. Nah, sampai sini ada yang namanya transfer knowledge buat mereka-mereka. Itu seperti itu. Berbagi ilmu. Betul sekali. Berbagi ilmu pengetahuan. Seperti Ya. Itu untuk mungkin itu sudah umum ya kalau untuk pemberdayaan masyarakat sekitar tambang ya. Di mana-mana memang sudah seperti itu rule ya. Oke. Terus kalau untuk teman-teman yang dari luar sana ya, yang dimana rumahnya itu kebetulan tidak berdampingan dengan tambang, ingin bekerja di tambang nih. Nah, oke. Nah, Bagi ini teman-teman mungkin yang pertama baru lulus sekolah dulu nih, ada cita-cita kayak mana ya pengen nih kerja di tambang gitu. Syaratnya tuh gimana? Nah, jadi syarat-syarat bagi fresh graduate yang teman-teman nih, yang adik-adik yang masih sekolah sana pengen bekerja di pertambangan, syaratnya apa sih? Bisa dikasih tahu Pak Slamet supaya adik-adik ini yang masih sekolah mempersiapkan diri sejak dini untuk bisa masuk ke dalam dunia pertambangan. Karena kan dunia pertambangan ini mempunyai seleksi yang cukup ketat ya, seperti itu dari banyak hal yang mungkin nanti bisa dijelaskan sama Pak Slamet. Beberapa hal itu syarat-syaratnya seperti apa sih yang harus disiapkan jauh-jauh hari seperti itu. Kalau untuk syarat-syaratnya itu sebenarnya banyak pintu masuk ya, boleh dikatakan banyak pintu masuk untuk menuju ke dunia tambang dalam dunia kerja ya. Contoh, ada beberapa operator. Kenapa sih kok bisa jadi operator? Itu tadi. Mungkin ada yang mengawali karirnya, seorang operator tersebut menjadi seorang tenaga helper. Sebelum jadi operator, dia menjadi helper operator. Itu untuk dunia di dunia produksinya tambang atau operator. Terus untuk dunia yang untuk jabatan-jabatan yang lain, semisalkan ada beberapa jabatan yang notabene mereka tempuh melalui jalan manajemen training misalkan, itu juga bisa. Apakah kita tidak menerima untuk teman-teman yang masih fresh? Pernah kita lakukan juga untuk manajemen training. Nah, notabene ini mereka lulusan dari pertambangan umum, misalkan di universitas
baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri. Itu seperti itu. Berarti minimal patokannya bagi teman-teman yang fresh graduate itu kuliah. Yes, Kalau SMA gimana? banyak Atau belajar STM? gitu loh. Kalau untuk yang Dan itu kemarin sebenarnya dari sesuai jurusan ya. Betul. Selama ya, karena katakanlah yang kuliah nih, yang melanjutkan kuliah, engineering, jadi kuliahnya di pertambangan gitu ya. Terus ada juga yang dari teknik mesin untuk ke apa namanya mekanik juga kan seperti itu. Nah tadi pertanyaan yang menarik nih bagi Pak Slamet dari Mas Doni ini, apa sih yang harus disiapkan bagi teman-teman yang oke nih saya SMA saja nih atau STM, nah seperti itu. tentunya harus dipersiapkan. Kalau semisalkan sekarang masih menduduki bangku sekolah atau bangku kuliah, belajar dan terus belajar. Karena apa? Contoh, kita membuka untuk posisi untuk yang fresh graduate atau masih posisi yang baru lulus, tentunya yang menjadi patokan di kami, selain kita melalui tahap interview atau tes, syarat yang pertama yaitu terkait masalah IPK, ya. IPK atau hasil kuliah nilainya tersebut yang menjadi syarat utama di kami. Contoh kita berbicara karena kita di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, saat kita buka untuk posisi di HO, untuk untuk posisi-posisi tersebut yang notabene kok masih umum, semisalkan kok untuk posisi akunting, tentunya dari universitas lokal pun ada. Kenapa kita harus ngambil dari luar Sulut? Itu kan salah satu pemberdayaan juga untuk teman-teman yang ada, atau membuka lapangan kerja juga yang ada di wilayah Sulawesi Utara tentunya, kan seperti itu. Nah, kami juga untuk melampirkan syarat atau memberikan syarat yaitu minimal IPK atau nilai atau hasil dari perguruan kelulusan dari mahasiswa tersebut, kan seperti itu. Apakah kita tidak melakukan? Ya, kita melakukan untuk itu. Itu untuk yang dari teman-teman lulus dari mahasiswa ya, atau universitas atau perguruan tinggi. Kalau untuk yang dari SMK, di sini malah banyak juga. SMK malah lebih spesifik di sini, yaitu jurusan alat berat. Di sini juga kita di tahun-tahun yang sebelumnya, kalau untuk yang tahun ini belum ya, itu melalui magang terlebih dahulu. Cuman karena di sini pekerjaannya kan high risk ya, pekerjaan-pekerjaan kita bersentuhan langsung dengan alat berat. Jadi ada beberapa yang notabene untuk pengetahuan mereka mungkin tidak langsung ke lapangan, akan tapi melalui jalur di sini ada trainer plan, yaitu nanti akan mendampingi untuk sharing knowledge ya terkait alat-alat berat yang ada di tambang. Nah, setelah dapat bekal itu di kemudian hari, seandainya nanti kita ada pembukaan misalkan untuk calon-calon helper, yaitu helper mekanik khususnya, karena kami untuk khusus helper mekanik adalah kita ambil dari atau lulusan daripada SMK, untuk khususnya itu yang teknik gitu kan, atau STM itu seperti itu. Jadi ada developnya, tetap ada penerimaan, selebihnya nanti ada pasti develop ya. Seperti itu. Dan ini sudah berjalan. Itu kan yang notabene tadi yang masih tadinya kok hanya junior, bahkan helper mekanik sekarang sudah sampai ke level foreman, itu sudah ada. Ngawas ya. Cukup sebenarnya cukup. Yang penting yaitu pembekalan tersebut sebenarnya dari mereka ya hanya bermodalkan nilai. Setelah itu kok kerja keras, setelah masuk nanti untuk selanjutnya kami yang bertanggung jawab untuk mendevelopnya, diantaranya sebagai syarat kerja di tambang. Tentunya teman-teman kan tahu kan, ada yang namanya mempersyaratkan POP misalkan. Itu dari untuk kami. Pengawas. Betul, untuk pengawas, untuk level-level pengawas atau pengawas operasional, tentunya yang sudah sertifikasi dari BNSP, kami bertanggung jawab atas itu. Jadi, kami yang menyelenggarakan berhubungan dengan LSP, tinggal nanti terima kasih juga teman-teman dari safety yang sudah ikut memberikan pembekalan kepada teman-teman yang notabene belum pernah
atau belum tahu sertifikasi PNSP untuk yang POP, jadi hingga akhirnya mereka kompeten. Selain POP juga ada POM sampai dengan POU juga, itu kan salah satu pengembangan juga yang internal kita itu seperti itu. Oke. Tapi Nah, baru kali ini kita LLT serius banget ini. iya. Ya, nanti buat Saya nggak tahu teman-teman. kalian tuh serius atau terkesima. Nah ini, jadi buat teman-teman ya, kemarin di episode sebelumnya kan kita agak santai ya. Nah ini di HR ya kan, bagi teman-teman ya tolong dipersiapkan. Kenapa kami juga langsung terdiam ya? Kita juga mendengarkan, oh ini loh syaratnya. Kita flashback ke belakang, oh iya benar. Itu yang dipersyaratkan HR yang dulu, ya kurang lebih seperti itu. Ya kan? Sama ini Pak Selamat, kalau dilihat tadi kan ada yang dari dulu awalnya helper sehingga sampai sekarang menjadi foreman nih. Apakah itu dia cuma menunggu saja, oh nanti tahun depan waktunya saya jadi foreman atau jadi pengawas nih? Atau ada tahapan lain? Ada penilaian kah atau apa yang dilihat dari kinerja, kedisiplinan, nah, kayak gitu. Pertanyaan yang pas sekali dengan kondisi saat ini. Pertanyaan Bang. Jadi harusnya dapat hadiah kita. Gitu loh. Kebetulan di event ini itu ada sedang melakukan event yaitu seleksi untuk acting foreman. Itu juga salah satunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui dari teman-teman, yaitu yang notabene yang bahkan ada yang teman-teman yang dari ring 1 sudah jadi operator, sudah menguasai beberapa alat, harus terus kita open di internal untuk posisi yang kosong. Setelah itu peminatnya ada berapa, setelah itu kita melakukan seleksi. Seperti apa sih seleksinya? Yaitu seleksi berkas berdasarkan pengalaman, kerja di tambang, berapa lama, setelah itu pernah membawa atau menguasai berapa unit, berapa jenis unit yang ada di tambang, lanjut lagi melalui tes teori. Akan tapi itu pun sebelum dilalui harus melalui tahap yaitu seleksi administrasi, itu terkait penilaian karyawan berupa apa, aturan rasio, Kedisiplinan, atau kedisiplinannya, absensi, atau tingkat kehadirannya, attitude-nya, pasti seperti itu. Nah, setelah melalui tahap itu sampai dengan tahap teori, setelah itu baru interview, itu seperti itu. Sampai nanti dinyatakan, oh ini layak nih. Gitu. Iya. Betul, itu pun belum cukup. Probation acting kurang lebih 3 bulan. 3 bulan itu dirasa kok kompeten, mumpuni, langsung dinyatakan lulus menjadi seorang pengawas. Sah. Belum. Secara internal. Belum. Karena apa? Secara internal mungkin sah, akan tapi apa? Persyaratan di luar sana Eksternalnya trainingnya lagi. Nah, kewajiban dari perusahaan adalah memberikan training, yaitu sertifikasi juga untuk yang POP itu. Iya, pengawas. Nah, untuk pengawas. Jadi memang perjalanannya itu cukup panjang dan mungkin melelahkan ya. Jadi bukan semata-mata langsung muncul nih pure jadi ayam gitu kan. Tapi memang harus dari telur yang Diperap dulu. Iya, dirami beberapa waktu dan harus merasakan hujan badai, apakah telur ini kokoh atau enggak, baru dia jadi ayam. Seperti itu. Nggak mudah lah ya. Nggak mudah lah. Nggak mudah. Perjuangan ayam dari telur itu juga nggak mudah. Seperti itu. Jadi memang jangan dibilang, oh gampang nih jadi pengawas, oh mudah nih jadi supervisor, oh mudah nih jadi superintendent. Nah, enggak. Jadi perjalanannya panjang dan lika-likunya seperti tema kita lika-liku tambang. Nah, itu Gitu. panjang juga seperti itu. Biasa kan orang kalau ngeliat enak bener nih jadi bos ini. Iya. Itu yang terkadang masyarakat umum tuh melihatnya seperti itu kan, pekerja tambang. Apalagi kalau sudah pakai baju Scotland nih. Kayak Banget tuh. Nggak taunya jual rambut. pressure-nya luar biasa Iya. gitu kan. Jam Iya. kerja kita aja dari 6 ke 6, 12 jam. 12 jam dan itu bangunnya harus jam 4. Betul. Udah siap-siap mandi. Nah, Siap-siap di mari atasan. itu udah pasti.
Kalau di Manen masih bisa diterima Pak, disumpahin. Dan itu masih atasan, belum lagi klien dan lain-lain. Nah, Ini itulah. sesi curhat. Pak, ini yang terakhir nih, ya mungkin ya. Boleh sih yang terakhir. Pertanyaan kita terkait. Tapi yang perlu digarisbawahi itu tadi, Iya. gitu kan, tidak semudah apa mereka berpikir, oh iya, kerja di perusahaan tambang gajinya besar. Jangan kita melihat hanya Hanya gajinya segitu. saja atau benefitnya saja. Itu tadi yang disampaikan sama Pak Janjang. Kita berangkat pagi, pulang sore, terus kita untuk ketemu dengan keluarga pun harus menunggu cuti. Itu Iya. seperti itu kan. Dan di sini dalam perjalanannya pun untuk masalah jam istirahat pun harus diatur karena berkaitan dengan apa? Jam kerja kita nanti dan seperti itu. Jam kerja itu harus cukup. Jadi ya kita juga harus berterima kasih juga yang selalu tidak ada habis-habisnya dari tim safety mengingatkan jam istirahatnya. Karena apa? Mungkin tidak terpikirkan oleh teman-teman di luaran sana yang di luar daripada tambang di saat kita sudah istirahat kurang, konsentrasi sudah nanti kurang konsentrasi di saat membawa unit di tambang, di kanan kiri sudah ada tebing, yang hal seperti itu yang salah satu penghargaan. Kenapa kok secara salary mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain? Itu adalah dibayar untuk itu. Jam kerja panjang, resikonya Tinggi. Cukup tinggi. di luar dari pekerjaan umum ya. Betul, makanya daripada itu bagi istri-istri yang di rumah Asik. menyaksikan Nah, ini. di saat suaminya pulang, servis yang memuaskan. Iya. Karena apa? Yaitu ini sebenarnya masuk dalam konteks Hatari. Betul. Hari-hari tanpa istri. Ya. Betul. Nah, Tadi sih sebenarnya terakhir pertanyaan itu mau spill gaji. Jadi kan pandangan dari Orang-orang di luar, umum, iya. ya, yang di luar sana itu melihat gajinya besar gitu kan. Memang iya sih. Cuman maksudnya perbandingannya memang Perbandingan. iya. Betul. dari range berapa sih yang paling kecilnya gitu? Sampai yang paling tinggi lah sudah itu Take aja. home pay-nya Pak ya. Mungkin kalau saya sebutkan nominalnya, ya ini sedikit konfidensial kan gitu. Oh, iya. Akan tapi gini aja. Secara untuk- umum, secara umum, bukan Kalau GM, secara ya. umum ya, kalau secara umum di- Perbandingannya berapa juta aja perbandingannya Betul. dari helper dari perbandingannya. Yes. Oke, memang kalau kita bicara lebih spesifiknya, ada pembedanya gini. Tapi Kita- itu juga konfidensial sih sebenarnya. Betul. Akan tapi saya akan bocorkan secara umum. Secara umum aja, Ya, secara umum. Ini bukan GMA ya Betul. teman-teman, bukan GMA. Ini secara umum gambaran di tambang. Seperti apa sih pembedanya? Biasanya pemerintah itu mengeluarkan gaji itu UMP itu sekitar antara Oktober November biasanya Iya. setiap provinsi. Itu untuk tahun berikutnya. Hmm. Nah, ada beberapa daerah yang notabene kabupaten tersebut itu ada beberapa tambang. Lebih daripada satu biasanya. Contoh, kembali lagi ke Kalimantan semisalkan. Nanti di bulan Januari biasanya ada terbit UMR, itu untuk regional kabupaten. Hmm. Nah, setelah itu nanti akan dibahas lagi, yaitu berkaitan masalah upah sektoral. Hmm. Ada sektoral tambang, perkebunan, Hmm. sawit, migas. Nah, itu akan dibedakan Berbeda-beda lagi. ya. Nah, dari situ akan mengerucut nih lebih spesifik. Yang tadinya, mohon maaf, untuk yang regional tersebut atau kabupaten tersebut itu untuk teman-teman atau perusahaan yang konvensional. Nah, kalau untuk yang lebih mengarah lagi ini lagi nanti ada selisih. Berapa sih selisihnya? Ada di belakangnya 1.000 atau 2.000 dari UMP atau bukan UMP ya, untuk upah di regional di kabupaten tersebut. Itu tetap ada selisih. Itu migas berapa selisihnya, katakan kok pertambangan berapa, sawit berapa, perkebunan berapa, itu ada di masing-masing. Itu biasanya seperti itu. Sama pabrik itu berapa? Betul. Berapa. Jadi memang beda-beda ya. Nah itu juga dilihat dari tingkat resiko juga ya teman-teman ya, kalau di tambang tinggi ya. Yang dulu pernah kita bahas, Pak Doni masih ingat? Jauh dari istri, jauh dari keluarga, jam kerjanya panjang, kemudian
risikonya tinggi. Resikonya seperti tinggi, itu. memiliki bahaya yang baru gitu Ya, kan, berubah berubah. setiap detiknya gitu. Jadi ya kalau memang ya setiap pekerjaan pasti ada risiko. Tetapi ada yang risiko kecil, Ya. sedang ataupun sangat Bahaya yang tinggi. tidak pasti ya. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi jangan lihat oh tambang ini gede. Ya memang dibandingkan dengan apa dulu kan seperti itu. Ya. Dan kalau ingin mau kerja di tambang, syaratnya tadi harus terpenuhi. Iya. Itu kembali lagi masalah gaji, makanya yang membedakan tuh ada istilah kami tuh di tambang itu ada istilah, ada beberapa tunjangan yang tidak dimiliki oleh Sektor sektor yang Iya. lain kan, gitu kan. Misalkan tunjangan site. Kenapa kok ada tunjangan site? Kami bekerja yang notabene selain jauh dari keluarga, jauh dari peradaban kota juga. Iya. Yang namanya tambang, tidak ada tambang di tengah kota. Benar Harusnya seperti sekali. itu. Terus tunjangan komunikasi misalkan. Iya. Kenapa? Ya kita untuk komunikasi dengan orang-orang atau keluarga di rumah segala macam. Nah itu dikasih tunjangan komunikasi tapi tidak ada sinyal juga sama aja kan. Iya. Nah itu. Nah, Itu yang perlu dicatat itu Jadi yang juga. terkadang tuh gini ya, apa namanya tambang itu ya rata-rata di remote area lah. Iya. Notabene itu jauh gitu kan, yang jauh dari peradaban kota gitu kan. Tapi masih untung ya, kita di set Tokatindung ini, alhamdulillahnya sampai ke bandara sekaligus promo ya. GMA ya. Kurang itu lebih cuman 1 jam. satu Satu jam, jam. ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih. Tergantung Drivernya, jam berapa. ya, sama drivernya. Makanya jangan melihat kita direkrut beda pulau, gitu kan? Bapak dari mana? Balikpapan. Balikpapan. Akan tapi cukup 2,5 jam, 2 ya jam kan? setengah Sudah saya sampai di rumah, Apa itu? Tepuk tangan. Tepuk tangan sudah nyampe. Iya. ya kan? Dari set ke bandara 1 jam, Iya. dari bandara sampai ke Balikpapan 1,5 jam, Iya ya kan? benar. Total 2 jam setengah. 2 jam setengah. Ya seperti inilah cara menghilangkan kejenuhan kami juga dengan cara-cara seperti ini, podcast, podcast ya. gitu kan, Salah. ketawa-ketawa nanti malam ada yang bisa main biliar Iya. di mes kami sudah sediakan juga Pingpong, pingpong, Iya. futsal, futsal, gitu kan. Bagi yang suka masak-masak, masak. makan masak. rumput, Nah, ngomong-ngomong makan rumput ini sebenarnya kita keep ya kan, karena ada salah satu teman kita yang Iya. tapi itu ada rahasia kami bertiga saja yang tentang rumput-rumputan itu. Tapi ini menarik ini Pak, coba bisa dipinjam Pak. Ini sampel oli ya Pak? ini minimalis ini. Ini kopi supaya apa bertahan lama, ada tutupnya menggunakan tempat Morris. sambal. Oh, tempat sambal ya, ya. Bukan berarti kita nggak ada gelas ya teman-teman, nggak. Ini cuma apa namanya improve-nya dari Pak Slamet supaya kopinya tahan lama itu aja. Jadi sih. dimasukin sama serangga, Serangga. Bos. Bukan berarti juga nggak punya tumblernya Pak Slamet ada 1, 2, 3 Iya, banyak itu. itu vendor-vendor yang ngasih. Cuma nggak Pak Slamet pengen improve dan Betul. hal yang berbeda saja. Karena dia memang berbeda. Iya, iya, iya. Oke, Gitu. mungkin itu aja sebenarnya sih Iya. kalau untuk di dunia HR itu, wah itu panjang. Sebenarnya panjang ya. Panjang. Ini makanya boleh dikatakan ini podcast abu-abu, Nah, ya iya. kan? Serius tapi santai. Iya. Kita mau bicara serius, harusnya tadi itu dibilang di Hatari itu ya dia. Iya. Dari Hatari sama nanti istri. di podcast Hatari. Atari. Jadi tanggal 11 nanti kita bisa vulgar lepas, yang belum terkupas, mari kita lepas. Iya. Nah ini bisa salah satu nanti dari podcast ini LLT bisa jadi 3 orang nanti. Iya, bisa benar. jadi. Jadi ya, Betul. pengganti. Karena Pengganti. kita cuti, Iya. Bos. Iya. Sedangkan kita terikat kontrak nih, Pak. Jadi kalau misalkan cuti harus tetap jalan Iya. Oke. programnya. Sponsor oleh Kopi Sambal. Nah seperti itu teman-teman. Ya nanti kalau untuk masalah bayaran ngomong ke manajer kita, ya kan? Manajer kami. Iya, gampang aja ini. Gampang aja. Yang pasti teman-teman jangan lupa like dan subscribe. Like dan subscribe di mana? Lika Liku Tambang. Oke. Pokoknya sudah ada tanda apa? Lonceng? Tanda 2. Oh, tuh profilnya, ya. ya kan? Gitu. Nah, langsung di subscribe gitu kan. Biar kita lebih semangat lagi. Betul.
Oke, mungkin itu aja ya. Cukup ya kalau HR itu sebenarnya banyak, cuman ya kita takut salah-salah. Ada beberapa yang notabene itu sifatnya Konfidensial. konfidensial. Iya benar. Itu cuman kulit arinya aja yang bisa kita sampaikan gitu ya. Mungkin kurang lebihnya itu saja dari kita. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun bisa ditambahkan di komentar. Kalau tadi yang kita sampaikan mungkin juga ada kekeliruan, mungkin mohon maaf ya. Karena kita juga tidak bisa sampai sedetail mungkin menjelaskan ya. Mungkin kalau di departemen lain kita bisa kupas habis-habisan ya. Iya, karena ini harus ada yang dirahasiakan juga. benar. Ya. Tapi minimal itu gambarannya Pak. Nah, iya. Ya. Kita kasih gambar. Itu gambaran yang mau masuk berarti teman-teman yang baru sekolah, mau kuliah atau baru lulus atau lagi sedang cari Cari pekerjaan, kerjaan. jangan berhenti atau semangat putus asa ya. Yes. Jangan cuma satu aja yang disebar gitu kan. Banyakin. Iya, nelayan aja ada pakai pancing gitu kan, Pakai jaring. pakai jaring, Potas itu. Itu dilarang. Iya. Jangan digoreng ya teman-teman ya. Nah Kan itu kita loh. pecinta lingkungan juga. Mancing satu bisa, pakai pancingan itu kan bisa mancing. Bisa. Cuman kan bisa seharian. cuman Iya kan. benar. Nah itu berarti harus lebih dikembangkan lagi nih ininya. Pancingnya. Triknya. Ya harus trik. Oh iya, triknya ya pancingnya tadi kan. Iya. Nah, Pakai kail pakai apa itu namanya? jaring. Ya, jaring yang Nah. seperti itu menjaring. Terus juga kalau misalkan ada pakai ya bumbu. Terus juga jangan bosan-bosannya memperbanyak ilmu ya, Iya. training-training ikutin ya, basic mekanik kalau mau jadi mekanik kan ikut dari BMC. Intinya mau belajar, itu saja. Ya, Kuncinya benar. mau belajar. Karena manusia itu adalah manusia pembelajar. ya, Dan nggak tahu, nggak ada yang tahu karena nggak mau cari tahu. Yes. Di Google banyak kan. Yes. Iya. Dan satu lagi, berani bayar harganya. Oh. Harus di depan gitu kan. Misalkan bagi teman-teman yang namanya kita mau masuk dunia tambang tentunya butuh modal, sertifikat-sertifikat. Oh, training. Makanya daripada itu mungkin yo bagi teman-teman lah, kita semuanya kan sudah pernah mengalami untuk apa? Ya, ambil banyakin training, sendiri, iya. gitu. Kayak Mas Joni misalkan. Untuk POM pun mengambil jalur Pribadi. mandiri, pribadi gitu kan. Iya. Ya itu. Makanya harus perbanyak ilmu dan mau belajar. Iya. Itu. Mas Jajang TOT misalkan level 4 itu jalur mandiri juga. Iya. Saya pun sama. Gitu loh kan, jalur mandiri ada beberapa training Iya. yang kita ikuti. Gitu. Iya. Jangan merasa rugi. Yes. Karena ilmu itu nggak ada ruginya. Iya benar. Karena itu untuk modal sebagai modal. lampiran di CV kita. Nih. Yang perlu Iya. diingat adalah keindahan CV itu bukan formatnya, akan tapi isinya. Isinya, nah, Ini lagi. iya, Isinya, benar. Bukan formatnya. bukan formatnya. Oke, mungkin itu aja LLT kita pada sore hari ini dengan tim HR. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Yes. Terima kasih Pak Slamet. Sama-sama, Mas Jajang. Selamat sore, selamat Mas Doni. kembali beraktivitas kembali, ya kan? Dan hari ini kita ada salam, yaitu mumpung masih dalam rangka HUT RI yang ke-79, kita bareng-bareng sama-sama merdeka. Merdeka. Salam Merdeka! merdeka!